Dari sekian lama kita program Bincang Teras sudah nggak berjalan, jadi kita aktifkan kembali. Oke guys, sekarang kita ada di salah satu warung di Jalan Kabupaten. Warungnya Omah Katon, warung Omah Katon. Jadi kalau misalnya teman-teman mau hangout bareng teman-teman, boleh deh langsung mampir di sini Jalan Kabupaten, warung Omah Katon. Oke? Nah, sini berkumpul harusnya kita 5 orang, yang satunya izin mendadak, ada meeting gitu. Biasa tugas negara memang harus lebih diprioritaskan gitu. Oke, nah jadi kita nanti sharing-sharing tentang, nanti ada tanya jawab, jadi kita bergilir, kemudian kita bertanya dan kita minta jawaban teman-teman semuanya. Jadi semoga ini bisa bermanfaat, menguatkan teman-teman juga, bisa menginspirasi teman-teman di luar sana dari apa yang kita sampaikan. Oke? Oh yes. Kita minum dulu ya. Justru malah banyak. Justru malah kakaknya nggak bisa mikir. Enggak, biasanya kalau udah kenyang itu harus mikir. Harus mikir kita. Karena mikir tuh mengeluarkan kalori. Kalori juga, iya. Hey yo, what's up brother? Ya udah jalan. Gak tau. Oke, di sini kita ada question list. Jadi nanti kita tanyakan dan kita bergilir, kita bergantian. Aku yang nanya dan bergantian jawab, dan begitu juga Yes sebaliknya. sir. Oke, pertanyaan pertama, apa masalah terberat yang pernah kamu alami di tahun 2025? Tuh, apa yang ada dalam pikiran disampaikan aja gitu. Jadi ini bukan beban ya teman-teman, ini bukan beban, jadi kita santai aja gitu. Takutnya ada clipper nih. Clipper. Takut ya dipotong. Enggak, siapa tahu nanti melalui video ini kan banyak kaum hawa yang japri habis ini kan. Notis lagi. Notis. Aduh, takut salah ngomong. Enggak ada yang salah ngomong. Nanti diedit kok, Iran. Topiknya berat nih. Iya, memang berat. Enggak ada yang terlalu berat. Iya. 2025 tuh aduh, berat bro. Masalah apa? Berat bro. 2025. Putus. Nanti dipotong ya. Enggak. Masalah terberat Irfan tahun 2025 kira-kira seperti apa? Bisa diceritakan ke kita. Siapa tahu juga di luar sana juga mengalami hal yang sama. Jadi agar mereka bisa termotivasi dan terpecahkan setiap masalah mereka juga. Mereka sangat membutuhkan kita. Oke? Siap. 2025 tuh jujur ya, Iya. Menurutku masalah terberat tuh ada pada soal relationship, financial, sama soal itu sih. 2025 tuh tahun aku nggak nyangka juga sih. Masa aku kehilangan pasangan di tahun 2025. Wah, sedih. Setelah 4,5 tahun bersama. Tisu. Oh, tambah lagi nih. Nah, setelah 4,5 tahun bersama, akhirnya berpisah di Berapa tahun, sorry? 4,5 tahun. 4,5 tahun. Wah, udah perjuangan yang luar biasa, 4,5 tahun. ya. Wah, bentar lagi nih kan. Belum. Kalau motor kan udah lunas. Iya. Ya juga ya. Oke. Padahal yang dari awal tuh itu sih saling support. Pas awal-awal aku mau join di pelayanan di KA, itu kan di bulan Februari. Ya. Nah, itu dia support. Saya gagal di situ. Terus gantian dia join juga di multimedia. Terus akhirnya berhasil tak support. Terus terus aku punya keinginan kan, itu pertengahan tahun. Wah, suatu saat aku pengen juga lah
pelayanan, biar bisa pelayanan bareng, kan couple goals banget kan. Ya ceweknya yang di media, cowoknya yang di musik, cowoknya misalnya gitulah. Nah, terus dia kan udah join duluan 3 bulan lebih dulu, itu kayak bulan Juli lah, Juli atau Agustus. Terus habis itu eh, di situ ada masalah konflik, ya konflik berat lah, masalah lah yang mungkin nggak bisa diceritain di sini lah. Terus berpisah, memutuskan untuk berpisah di bulan Agustus. Terus sempat nyambung lagi, terus putus lagi, ya putus nyambung lah. Terus nyambung. Terus kan aku join lagi, coba lagi join pelayanan di bulan September, Agustus juga tuh pas putus nyambung. Nah itu sempat, kan aku berhasil lolos kan, dia masih kasih bunga ke aku, dan masih bunganya kasih bunga. bunganya baru aku buang tahun baru kemarin, tanggal 1 Januari baru tak buang setelah dikasih di bulan Agustus. Soalnya tahun baru kan, aduh udah 2026 kayaknya nggak bakal balik lagi atau gimana, nggak buang lah. Itu dibuang karena kering ya? Keringnya udah lama bang, sebenarnya baru aku buang 1 Januari kemarin. 1 Januari. Nah, aku tuh sebenarnya sedihnya tuh gini bang, mantanku tuh kan ada ngefans beberapa pemain di KA kan, yang kayak Di gereja. di gereja. Aduh nyebut, Nggak apa-apa nanti. Aduh, terharu lagi aku, terharu. nanti kasih suara ya. Iya, iya. Gereja, kayak Di-mute ada nanti. yang pemain drum yang cewek itu. Oh, Mbak siapa itu namanya, Mbak? Ya, itu lah. Nah, itu. Terus yang cowok juga yang pemain sekso, tahu kan? Tuh. Nah, Tahu. Yang tinggi apa namanya? tinggi yang tinggi. Terus pemain drum cowok lagi yang Chinese, mirip Chef Arnold. Tahu kan? TikTok dia apa dari TikTok gue. Bukan. Oh, nah, Bang Amel. terus Ambil aja. pas aku sekarang udah bisa main bareng sama mereka, aku tuh pengen cerita, aku main bareng sama yang kamu fans dulu loh. Nah, aku tuh pengen cerita gitu, tapi yang aku mau ceritain tuh udah nggak ada, udah nggak bisa. Waduh. So sad. So sad. Padahal kalau aku masih, misalnya aku ceritain nih, aku main sama kakak yang itu ya, yang cewek drummer itu loh, pasti dia seneng kan. Dia kan ngefans banget kan. Setiap mbak itu main drum, dia tuh selalu, mbaknya main drum, wah seneng banget gitu. Cewek yang bilang itu. Yang mbaknya yang itu, tahu kan? Yang aku maksud? Mungkin aku berusaha untuk tahu. Tahu lah. Iya. Tahu lah. Rambutnya lurus. Ya itulah. Ya itulah momen tersedih. Jadi pas aku udah mencapai goalsku, malah orang yang membuat aku kayak apa ya, Sun kita pelayanan bareng ya, ternyata udah nggak bersama-sama lagi gitu. So sad sih. Iya. Ya kayak gitu sih. Oke, berarti itu hal yang terberat, masalah yang terberat menurut kamu yang kamu rasakan di tahun 2025 ini ya. Iya, yang Tentang- membekas. Berarti tentang relationship ya. Ya. Oke, kalau Gilbert gimana tanggapannya? Masalah terberat yang pernah kamu alami di tahun 2025. Oke, tadi kan Ivan udah dari segi relationship, finansial. Oke. Itu kan mungkin beberapa orang secara positif ya. Tapi di sini mungkin aku cuma mau kasih perspektif dari sisi masalah terbesar di mahasiswa. Sebagai mahasiswa ya. Oh ya. Kemarin itu kan ini Bang, ada kerja praktik. Jadi waktu itu kerja praktik itu kan tiba-tiba waktunya dipotong gitu, jadi dimajuin, jadi tambah cepat kan. Nah dari situ mulai struggle tuh Bang, nyusun nggak tahu judul apa nanti buat ajuin kan, proposalnya juga nanti gimana, pembimbingnya juga gimana. Nah di situ ini Bang, yang lain tuh udah ada yang udah dapat perusahaan buat kerja praktik. Nah aku H-1 pun belum ada judulnya. Nah di situ tuh langsung kaget kan. Ya udah H-1 itu tuh ngebut akhirnya. Wow. Ngebut cari-cari topik. Ya udah puji Tuhan dapat. Terus akhirnya ke salah satu instansi di Yogyakarta sini.
ngajuin proposal dikasih waktu 1 minggu tapi 6 kali ditolak bang. Wow, 6 kali ditolak 6 kali ditolak. sampai dimarahin terus kan datang baru masuk, wah ini lagi orang ini lagi. Tapi akhirnya puji Tuhan yang terakhir itu akhirnya mereka kasih saran buat ya udah mas kami terima, nanti tinggal ngambil datanya, isi formulir, udah tak kerjain lagi situ bang. Kerjain. Nah dapat bimbingan yang kurang enak. Kayak misalnya udah janjian bimbingan jam 7 ya harus datang. Kalau nggak datang saya langsung pulang. Nah saya datangnya setengah 7. Ya dosennya baru datang jam 1 siang. Kayak gitu-gitu. Wow. Nah itu nunggunya juga lama. Nah di situ sih masalah terbesar yang terberatnya. Merasa sih kadang-kadang juga, aduh merasa gimana ya. Kadang-kadang juga burn out sih. Dari mepet-mepet itu yang ditolaknya banyak juga kan. Terus dari pembimbing yang kurang enak, yang enggak tepat waktu juga buat Harus kasih sabar janji. ya, harus sabar juga Jadi ya. emang keuji banget sih di situ bang. Wow. Jadi ya salah satu dari situ juga banyak belajar sih, kayak apa ya, belajar buat kontrol diri lah. Kontrol diri. Iya. Kalau misalnya Oke. udah ini kalau nggak ke kontrol sih emang jadi kacau balau semua sih bang. Mungkin bisa aku tinggalin tuh itu KP-nya. Ya. Terus puji Tuhan akhirnya naik sidang seminar, aku yang paling terakhir, puji Tuhan dapat nilai terbaik di situ. Yeah, give applause, ya kan? Ya, Iya, good job. mungkin itu sih. Oke, thank you Gilbert. Give applause. Wow, keren. Oke. Your time. Hujan ya? Lumayan. Tapi tetap aja ini kok aman. Apa tadi berarti? Masalah terberat yang dialami oleh brother Ya, Grady, Grey. ya tahun 2025 seperti apa? Masalah terberat. Nggak ada sih. Ada. Iya. Masalah tetap ada sih selama masalah 2025. Awal tahun pun udah diuji. Awal tahun 2025. Iya. Wow. Ya kita nggak bisa. Aku gimana ya ceritanya ya? Gak apa-apa, nanti dipotong tuh nggak apa-apa. Santai Intinya aja di sini, santai aja. Tidak ada seorang anak yang ingin kehilangan ibunya. Ya itu masalah. Saya merasa itu sebuah masalah iya, tantangan iya, hambatan iya. Apalagi ya? By the way, turut berbeka cita dulu ya Ya. atas Thank kehilangan you. orang yang tersayang gitu. Ini berat soalnya. Berat. Udah 1 tahun berjuang, 1 tahun lebih berapa bulan sih? 3 bulan. Itu udah berjuang dengan rasa sakitnya. Dan aku juga sempat bolak-balik Jogja, Jombang ke rumah. Ya buat merawat di rumah, nemenin gitu kan. Dan akhirnya ya apa ya? Ya itulah pokoknya. Kita nggak bisa nolak juga kan dengan keadaan. Iya. Nah mungkin ini juga udah jalan terbaik buat Tuhan. Ya. Dan dari situ tuh adalah timbul masalah lagi sebenarnya. Dari rasa sedih itu kayak itu langsung down sampai beberapa bulan. Sampai katakanlah bulan 6 atau 5 itu masih down banget rasanya. Buat balik lagi ngerjain penelitian. Padahal tanggal 10 Februari itu aku udah ujian proposal untuk tesis dan puji Tuhan lulus. Kemudian maunya sih langsung revisi gitu kan. Ya sambil aku kerjain juga revisinya. Ternyata kok ada hal kayak begitu. Jadi yang membuat saya kayak kok bisa ya? Kok bisa ya kayak gini ya? Iya. Padahal aku udah janji ke mama itu minimal tahun 2025 itu aku daftar sidang deh. Kalaupun udah sidang ya puji Tuhan. Ya walaupun memang tahun 2025 itu tidak terrealisasi dengan sempurna karena sampai hanya sidang kedua itu seminar hasil dan barusan ini tanggal berapa? 14. Kemarin banget tanggal 13 udah sidang akhir tesis dan dinyatakan lulus. Ya. By the way, congrats ya. Oh ya. Congrats dulu Ya, thank you. Untuk gelar. Thank you. Untuk gelarnya ya. Ya, gelar baru. S2-nya ya, gelar barunya ya. Ini ya MSc ya. bisa dibilang perjuangan yang berat juga karena harus melawan rasa malas. Iya. Ya, kita sebagai mahasiswa juga di sini kan. Apalagi Bang Jamie juga dulunya sebagai mahasiswa pasti ada rasa malas. Pasti.
Itu paling susah rasa malas, plus juga ada rasa down gitu ya, selama tahun 2025. Dan ya biasanya sih kalau orang-orang Gen Z gitu kan, anak-anak Gen Z, New Year New Me ya. Kalau saya ya Nih, tahun baru gelar baru sih. Oh iya, iya. Tahun baru gelar baru. Bukan sombong ya, Keren, bukan sombong ya. Iya, keren Puji keren Tuhan. ya. Iya, new degree. Ya. New Year New degree. Iya iya. Ya itu aja sih. Menurutku apapun masalah terberatnya tetap kembalilah pada Tuhan gitu. Tetap Wow. ingat Tuhan, Wow. minta pertolongan gitu. Sebesar apapun masalahmu tidak melebihi kekuatanmu. Iya, Nah, sebesar apapun masalahmu tidak akan melebihi kekuatanmu karena Tuhan menyertai kita. betul. Camkan itu. Oke. Nah, jadi kalau masalah terberat menurut aku di tahun 2025 tentu dengan usia segini banyak tuntutan yang harus nggak usah disedihin sih. Joy. Oh iya, iya. Ini tisusnya nggak usah pakai baju. Iya, jauh. Nah, tanggung jawab dan juga pasti kita punya target-target yang memang harus kita kerjakan gitu karena banyak hal sehingga itu nggak bisa tercapai. Harusnya itu sudah menjadi komitmen di awal, sudah menjadi planning yang memang harus diwujudkan di tahun 2025 dan akhirnya itu fail atau batal gitu. Ya, jadi gagal di situ. Jadi Satu aja nih. Sorry. oh iya, kenapa nggak bisa dua? Jangan satu aja lah. Rakus ya kalau dua ya. Kalau aku merasa gagal di situ sebenarnya ya memang gagal di situ. Gagal di situ kenapa belum terwujud apa yang sudah saya rencanakan di awal tahun 2025. Aku udah berjuang loh. Aku udah melakukan ini itu tapi kok hasilnya begini gitu. Jadi kadang kita memikirkan sampai segitunya. Tapi sebenarnya aku tetap berusaha untuk positive thinking juga. Aku ambil hikmahnya juga dari keadaan itu. Ya mungkin aku lagi diproses gitu untuk menjadi lebih tangguh, untuk menjadi lebih dewasa ke depan. Mungkin belum saatnya. Apa resolusi tahun 2025 yang belum terwujud? Buat penonton juga mungkin bisa tulis di kolom komentar apa resolusi kalian yang belum terwujud. Iya. Iya yang jawab. Aku ya berarti yang jawab ya. Oh ya, untuk Bang Gredi, Apa tuh pertanyaan? apa resolusi tahun 2025 yang belum terwujud? Ada nggak? Resolusi tahun Atau 2025. nggak punya resolusi? Punya lah. Tiap orang pasti punya resolusi. Punya. Ya kalau dibilang apa yang belum terwujud ada sih sebenarnya. Ya salah satunya sudah saya ceritakan sebelumnya kan. Maunya sih sidangnya itu di tahun 2025. Tapi ya balik lagi dari konteks pertanyaan itu kan apa yang belum terwujud di 2025 ya sidang akhir tesis sebenarnya. Tapi puji Tuhannya terwujud di 2026. It's okay kalau memang terlambat, tapi itulah waktunya Tuhan, begitu. Ya, itu aja sih simpel dari aku ya. Tapi ada lagi sebenarnya, cuman kayaknya itu udah ranah Boleh lah, privasi ya. boleh dibagi lah. Apa? Boleh di share ke kita lah. Apa ya? Itu sih. Lebih ke arah aku tahun 2025 itu kan ada pembukaan BUMN sebenarnya. Oh, Nah, yang waktu itu ya. ya, BUMN. Memang sih awalnya tuh untuk tes awal tuh aku keterima. Itu pun nggak nyangka banget sebenarnya. Dan puji Tuhan yang keterima dan aku menyiapkan untuk tes yang kedua, tes bahasa. Tes fisik Gua nggak ada tes fisik, online semua. online. Tesnya pakai otak semua itu. Oh, oke oke. Memang sih aku mungkin kurang persiapan dan kurang strategi juga buat mengerjakan soalnya. Karena itu formatnya benar-benar baru yang dikerjakan dan ya pupus harapan sebenarnya. Karena ya resolusi 2025 sebenarnya mau keterima kerja dulu sambil BUMN. kuliah apa? Di BUMN. Ya di BUMN. Tapi ya nggak tahu ya. Gagal ya. Yes, absolutely gagal. Tapi kita percaya rencana Tuhan pasti yang terbaik. Ya rencana Tuhan, Amin. Ya, ya rencana Tuhan pasti lebih indah kok. ya lebih indah pasti. Karena Tuhan menyediakan rancangan-rancangan yang penuh dengan damai sejahtera Betul. dan bukan rancangan kecelakaan.
Mungkin ibarat kata kita menyiapkan satu bunga, tapi Tuhan menyiapkan satu bucket bunga gitu. Betul. Itulah ya. Betul. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Berikutnya untuk Bung Matthew, Tes. Oke. Apa tadi pertanyaannya? apa resolusi 2025 yang belum terwujud? Oh, resolusi ya. Apa, Bung? Ya. Mungkin apa ya, resolusi di 2025 yang belum terwujud ini sih Bang. Pengen menang lomba. Hah? Menang lomba. Pengen menang lomba. Tapi belum kesampaian di tahun kemarin. Lomba apa itu? Lomba data science tentang jurusan lah. Oh, Jadi 2025 itu cukup lumayan sedikit aktif lah ikut lomba. wow. Ikut lomba terus. Tapi gagal terus Bang. Jatuh terus Bang, gagal terus. Iya. Kemarin tuh yang lebih nge-trigger tuh itu sih Bang, dapat ini cuman top 5 doang, umumnya top 5 doang. Nah itu Top 5. ya itu udah all in banget, tapi ya mentoknya di situ doang Bang. Jadi ya tahun kemarin belum tercapai sih, tapi harapannya mungkin ya tahun ini bisa. Amin. Kita doakan. Pasti bisa. Amin. Pasti bisa. Tapi dari kemarin-kemarin kan juga banyak belajar kan Bang, maksudnya trial and error lah, kan banyak yang ikut kan, bisa evaluasi aja. Tapi ya semoga puji Tuhan tahun ini juga bisa. Amin. Itu aja. Amin. Sekarang giliran Bang Jamie ya. Iya. Mantap. Belum. Oh, belum. Ya suka bercandanya orang memang. Iya. Mentang-mentang anak bungsu dia. Dia sulung bang. Sulung dia sekarang. Saya salah dress code guys. Enggak kan? Oh iya enggak juga ya. Oh iya. Saya salah dress code guys. Oh iya. Ya, by the way, ini kita tadi nggak sengaja loh. Kita nggak janjian, kita pakai baju putih. Nah, trio white. Nah, jadi kita berharap tadi si Irfan pakai baju putih juga, tapi nyatanya kebalikannya. Jadi pakai baju hitam dia. Oke, nggak apa-apa, it's okay, karena Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun Soalnya berbeda-beda tetap satu mau dua. matching sama Oke, Mbak. bro. Oke, nah jadi anyways, pertanyaannya tadi apa ya? Pertanyaannya, apa resolusi tahun 2025 Resolusi tahun 2025 yang belum terwujud ya. yang belum terwujud? Nah, jadi aku pengen sekali dulu mau ngambil S2 S2. gratis LPDP. Jurusan apa tuh? Bahasa Inggris tetap. Oh, bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris tetap. Jadi aku udah coba melamar, kemudian aku gagal. Kenapa? Aku gagal. Ya mungkin Why? karena jadi aku nggak prepare dari awal gitu. Jadi pas mepet-mepet udah jadwalnya begini begitu. Jadi ya telat untuk memahami bentuk tesnya, ya kan, gitu. Ya tesnya nggak gampang-gampang, itu semua sulit ya. Sama kayak ujian CPNS atau ASN kayak gitu. Kalau kita nggak belajar lebih dalam, ya kita gagal juga, kita fail di situ. Ya jadi nggak apa-apa. Jadi siapa tahu ke depan masih ada peluang buat memperjuangkan itu, ya kita doakan aja. Tapi sampai sekarang masih pengen nyoba lagi nggak? Nah, harusnya pengen lagi soalnya. Apinya masih ada ya? Apinya masih. 2026 pengen nyoba lagi. Ya, kalau 2026 sepertinya ada info juga ya. Ada info lagi soal LPDP ini, jadi kita coba lagi. Saya sendiri resolusinya, aduh apa ya? Aku nggak tahu bang. Resolusi tahun 2025. Justru enggak. Sebagian besar sih tercapai. Resolusinya, widih. Kalau yang belum tercapai itu mungkin financial, kayak bisa manage lah, bukan freedom lah. Freedom susah lah bro. Susah, ya. Freedom baru manage lah, bisa manage financial. Oh ya, manage ya. Manage. Mungkin itu yang masih aku harus pelajari di 2026 sih. Kayak punya savings kayak gitu. Iya. Ya, pengen bisa manage lagi keuangan. Kan sekarang Kayak aku potong dulu. Ya. Kayaknya aku udah pernah kasih Betul. tahu trik juga sih, bagaimana cara mengelola keuangan juga. betul. Jadi dalam seminggu itu pengeluaran kita udah berapa.
Jadi kita evaluasi, ya kan? Nah, Iya. kira-kira, oh kok budget dalam seminggu ini kok gede banget ya? Jadi kan bisa kita cut nanti di mana kalau kita udah evaluasi, oh ternyata di part ini, di bagian di area ini yang boros gitu. Jadi untuk minggu depannya, jadi kita bisa cut. Ya gitu sih menurut aku. Jadi kita tetap list. Betul sih. Itu aku belum terapin sih. Oh iya, mungkin karena malas aja sih sebenarnya. Mungkin. Iya. Baru per bulan sih bang. Oh baru per bulan. Baru per bulan. Iya. Kalau per hari, per minggu itu belum Oh iya. bisa aku terapin. Mumpung ini masih awal tahun kan. Jadi oke lah. Amin. Semoga bisa. Nggak ada yang- Amin. Oke, lanjut ya. The third question. The third question, pertanyaan ketiga nih. Apa harapan terbesarmu di tahun 2026 ini? Kalau tadi kan resolusi tahun 2025 yang gagal ya, yang belum terwujud sekarang, harapan terbesar di tahun 2026. Harapan ya? Iya, Oke. harapan. Harapan di tahun ini ya khususnya. Yoi. Masih ya paling seputar perkuliahan aja sih. 2026 ini kan masuk semester akhir. Harapannya sih ya lulus tepat waktu. Ya, Terus juga ya langsung dapat kerja lah. amin. Nah itu sih paling penting sih buat itu sih. Ya di satu sisi juga semua pencapaian terkait perkuliahan kan lulus cepat dapat kerja itu kan bagian dari kebahagiaan orang lain, orang-orang terdekat juga kan, dari orang tua, dari keluarga. Ya itu sih harapannya, cuman pengen ya lulus tepat waktu. Bisa juga kayak orang terdekat, orang tua lihat wah selama perjuangannya ini ya udah di tahun ini lah. Maunya semuanya dari tahun ini, harapannya itu sih. Ya kalau spesifik ya harapannya juga nggak muluk-muluk banget sih, paling tahun ini ya sehat, panjang umur, lulus tepat waktu, dapat kerja ya. Amin. Nah itu aja. Nah, jadi harapan terbesarku di tahun 2025 atau bisa di 2026 ya. Kembali lagi 2025. Dikat. Nanti dikat ya. Editor? Oh ya. Nah, jadi Editornya bang. aku sendiri ya. Nah, jadi harapan atau resolusi tahun 2026 tidak lepas dari harapan tahun 2025, yaitu melanjutkan resolusi tahun 2025 yang belum terwujud gitu ya. Oh, ada bukaan CPNS tahun 2026 ini ya, jadi kita coba ikutin ya, ngasih lamaran di situ. Tapi mungkin dimulai dari sekarang untuk belajarnya. Jadi harapan hanya sekedar harapan kalau tidak dibekali dengan usaha juga. Jadi semua harus dibarengi dengan usaha. Mungkin itu saja sih. Jadi kita doakan apa yang sudah kita cita-citakan, apa yang menjadi harapan kita tahun 2026 ini bisa tercapai. Anda juga di sana tetap fokus pada tujuan. Jadi mencoba peluang yang ada ya bang. Iya, kita mencoba peluang yang ada. Memang harus kita manfaatkan waktu itu, peluang itu. Thank you. Oke, thank you bang. Thank you bang Jamie. Enggak, Buka ya? enggak. Iya. Maksudnya 2 dari terakhir. Harapan di tahun 2026 karena enggak lah belum. Tahun 2025 itu adalah tangisan dan sekarang adalah happiness. Amin. Ya. Karena kita kan Teng. karena kita kan belum tahu kan apa yang akan terjadi di tahun 2026. Kita berharap pasti tentunya berharap anugerah Tuhan tetap ada pada kita. Amin. Sehat selalu kita ya kan. Amin. Sehat selalu, terus diberkati panjang umur, sukses selalu ya kan. Ya. Terus jadi berkat untuk orang lain di Ya. sekeliling kita. Terus jadi apa ya? Jadi pokoknya jadi terang lah, Ya, garam dan terang bagi dunia lah. Jadi garam. Jadi garam dan terang lah untuk dunia, untuk orang-orang ya di sekitar kita itu, supaya orang yang lihat kita tuh, oh kayak gini anak Tuhan tuh, bukan yang kayak "Oh, anak Tuhan. They see Jesus in you. Iya, see Jesus in me, in us ya kan. Seperti itulah bang. Karena tahun ini kan masih misteri, tapi aku yakin dalam Tuhan ada kepastian. Ya. Harapan yang pasti. Ya. Walaupun bagi
manusia mungkin Mustahil. iya masih mustahil, masih misteri lah 2026 seperti apa. Tapi aku yakin dengan Tuhan 2026 akan menjadi tahun yang cerah sih, tahun yang penuh mujizat. Kebetulan Seperti itu sih. tema ibadah kita 2025 ini 2026 ini sorry Hah? tentang keajaiban baru, tahun keajaiban baru. Yes. Jadi yang nanya nih, Iya, Terakhir ya. Bung Grey, bagaimana pendapat Anda? Ya, jadi harapan Real terbesarku- Madrid kalah. Sorry. Iya. Real Madrid kalah. Enggak ya itu khusus fans klub di sana aja ya. Oke. Saya pendukung Chelsea, Pak. Blue. Itu ya apa namanya? Nona tua. Hah? Bukan, The Blues. The Blues. The Blues. Oke, apa harapan terbesarmu di tahun 2026? Harapannya. Apa tadi? Harapan. Iya, Harapan. Harapanku. Wis. di dalammu. Bukan ya, itu lagu. Hanya kau. Yesus Tuhanku. Oke, balik ya. Jadi harapan di tahun 2006, harapan terbesarnya apa? Ya puji Tuhan, satu harapan sudah tercapai Nah, dan dinyatakan lulus. oh iya ya. Ya kan? Kebetulan udah 2026 ya. Awal tahun 2026. Awal lagi ya. kan? Ada miracle di situ, ada keajaiban Iya, di situ, great ada miracle. wonders di situ ya. Great miracle. Setelah banyaknya struggle ya kan, Nah, apalagi tahun 2025 yang bergejolak banget, banyak batu sandungan juga dari teman sih. Berarti Waduh, jadi curhat nih saya nih. yes. Ya, jadi terus ya harapan yang lain yaitu aku mungkin masih tetap untuk mengikuti BUMN dan juga CPNS. Ya walaupun tahun kemarin kan 2025 aku nggak ikut CPNS. Tapi tahun ini kalau memang buka ya aku ikut. kayak bulan April deh. Bukan lagi Ya, udah bulan April. Soalnya bulan Januari ini P3K soalnya. Kita nggak bisa soalnya kita harus itu profesi dan kemudian kita harus punya pengalaman kerja yang relevan. Betul. 2 P3K. tahun itu minimal 2 tahun lagi buat susah. P3K kan. P3K. Terus harapan yang lain itu April tuh perkiraan aku juga wisuda. Semoga aja bisa. Ya semoga bisa wisuda. Datang nggak nih? Datang lah. Datang ya, datang. Amin, datanglah. Datang lah. Datang aja nanti ke GSP. Pas nikah April kan? April kan? April. Datang lah. April itu habis Idul Fitri, habis Lebaran kan? Aku bawa temen deh. Aku ada temen anak Teman IGN. apa nih? Oh, inisialnya. Ya. Aku juga ada kok temen UGM, teman kelas. Oh temen kelas. Bukannya bukan yang itu kok. Pada buat teman gue. Udah, Bawa temen ikut saya saja. Aja. Terus harapan yang lain selanjutnya itu kiranya sebelum wisuda itu aku udah dapat pekerjaan dan aku berharap besar banget pekerjaan itu WFH sebenarnya. WFH atau WFA, Yes. home atau anywhere. Oke. Karena WFC. apa itu Ci? Work from cafe. Kafe. Ya. Cuma WFA sama aja. Yes sih. Iya kan? Ya antara dua itu karena aku memprediksi pasti aku juga bakal bolak-balik ke kampung juga karena kan papa juga sendirian ya di sana ya, sendirian. Dan memang ada rencana aku tahun ini mau daftar submit jurnal dulu paper dan juga untuk pendaftaran S3 entah S3? ya S3 karena entah ya aku merasa kayak bukan aku rakus atau tamak atau gimana, tapi aku merasa ada satu ingin yang ku capai lagi dari S3 gitu. Bukan pembuktian ke mantan ya, bukan. Karena nggak boleh ya gitu. Kita tuh nggak boleh termotivasi. Misal, aku pingin sukses buat pingin apa, biar mantan menyesal itu nggak boleh. Tapi saya ingin ini tuh bukan ingin kesombonganku atau bagaimana, tapi aku itu bisa membuktikan juga secara tidak langsung membuktikan kepada teman-teman bahwa penyertaan Tuhan itu pasti ada kok buat kita selagi kita mau Yes. selagi kita mau melekat bagaikan ranting kan. Dan ya semoga bisa masuk di tahun ini dan lagi ya itu sih S3 dan juga kerja. Sampai Karena mentok kalau- ini gelarnya nih. Kalau iya itulah kenapa aku pengennya WFH atau WFA
Karena kalau itu kan bisa ya nyambi S3 gitu, enak jadinya. Gitu. Keren. Ya. Keren bang. Sekali lagi saya bukan untuk membuat mantan menyesal ya, nggak boleh. Tuh. Pasti menyesal tapi. Ya enggak, itu kalau menyesal atau enggaknya itu Bonus. pribadinya dia sebenarnya. Iya. Karena itu kan tanggapan atau pikiran mereka kayak mantannya banyak aja kan. Iya. Enggak ya, mantan Ya, ini kan mantannya cuma satu kok, serius satu. ini bocoran nih, ya kan ketahuan juga nih. Iya nih. Nah, sebenarnya ini pendapat yang tulus sebenarnya, yang jujur ya. Iya. Gitu. Ya sebenarnya Jujur. mantan satu, terus sebelumnya juga pernah deket sih, tapi ya udahlah. Istri satu. Mantan istri apa mantan pacar? Mantan pacar. Tadi di cut gitu. Oke. Oke, itu dari saya. Penanya. Oke, penanya berarti. Kita answers. Oke. Oke, ini lanjut pertanyaan selanjutnya. Oke, ini untuk Bang Gemi. Oh iya ya. Oke. Simak. Waktu Untuk semua dong. Iya, Semua pertama ya? kan Oh, iya, iya, betul. pertama. Iya. Oke. Ini pertanyaannya, sebutkan satu hal yang membuat kamu senang di tahun 2025 dan pengen terulang lagi di tahun 2026. Waduh, berat ini. Kayaknya nggak ada deh. aku tahu. Kayaknya nggak ada deh. Oh 13 Maret. Aduh. Kayaknya kalian bertiga kenapa nih? Oh iya, itu masih tahun 2025 ya? Itu Oh iya, 13 Desember kemarin. iya, tapi acara itu sih kayak lebih menyenangkan menurut aku sih. Iya. Siap. Ya mungkin karena bukan karena not about someone, but Oke. mungkin karena acaranya celebration with all our family kan gitu. Oke. Enggak, jadi karena berkumpul bersatu untuk merayakan sama-sama tentang hari Natal gitu, loh, kayak gitu. Jadi itu menurut aku karena momennya itu kayak lebih dapat aja gitu, lebih mungkin apalagi momen Natal juga kayak gitu kan. Nah itu, jadi itu yang aku rasakan sih. Jadi aku berharap tahun depan juga ada lagi acara-acara seperti itu. Oke, itu aja sih. Itu paling yang ingin diulang di tahun 2006. Iya boleh lah. Oh, Boleh lah. Bener kan? Bang pakai lagu itu gak? Gue lepas kacamata. Apa kau lebih suka? Itu nanti kita bikin lagu nanti. Oke. Move. Oke, lanjut di Bang Irfan. Nah ini sama aja deh. Apa tuh? Enggak. Satu hal yang buat senang di tahun 2005 dan pengen diulangin lagi di tahun ini. Yang buat seneng ya? Kebersamaan sama mantan. Bro. Udah itu aja. Itu aja. X is always No explanation bro. in his heart. Oke. No explanation. Tadi apa? Jawabnya apa? Kebersamaan dengan mantan. Dengan orang baru atau dengan orang lama? Ya, Kan 2025. kan yang ditanya kan Yang dulu. Masa kan gini. Masa ya udah. Oke, I explain lah. Oke lah. Asik. Kan kebersamaannya kan nggak harus dengan mantan juga lagi. Ya, Itu maksudnya. Misalnya kebersamaan kan. Pengalamannya kayak gini. iya. Terus kan bisa sama orang baru atau orang lama, tergantung lah siapa jodoh yang disiapin Tuhan untuk kita. Iya. Ya orang yang dikehendaki Tuhan untuk kita lah gitu lah. Dan menurut kamu jodoh itu di tangan Tuhan atau di tangan kita sih? Kalau menurut aku ya, ini aku pernah dengar juga dari pendeta aku. Oh iya. Sistemnya tuh ya kayak kita approval. Kayak gini, misal kita punya kayak kita pengen sesuatu nih, atau kita pengen makan sesuatu, bakso lah. Aku pengen makan bakso di sini. Menurut papa di sini boleh nggak? Kalau papanya bilang boleh, nggak apa-apa. Berarti itu bisa. Tapi kalau papa bilang jangan makan di sana tempatnya kurang bersih, di sana tempatnya kurang higienis, misalnya, di sana kurang gini, nah itu kayak gitu sih. Ibarat analoginya seperti itulah. Kalau menurutku. Jadi kita yang kayak membawa ke Tuhan, aku pengen si A ini jadi pasanganku. Menurut Tuhan gimana, ini kehendak Tuhan gimana untuk orang ini.
Oh, jadi lagi-lagi ya. Jadi untuk memilih pasangan itu ada free will ya. Jadi kehendak bebas, kita yang memilih, Yes. ya kan? Kita yang memilih dan kemudian eh, Tuhan yang memberkati aja gitu. Iya. Iya, Tuhan yang apa ya? Kayak kehendak Tuhan. kehendak Tuhan ya. Oke. Menurut aku gitu sih. Oke, siap. Oke. Deep banget ya. Deep banget ya. Kau yang buat. Langsung lanjut saya di Bang Dedi. Langsung saja. Apa tadi pertanyaannya? Pertanyaannya, sebutkan satu hal yang buat kamu senang di tahun 2025 dan pengen terulang lagi di tahun ini. Langsung saja. Banyak sih sebenarnya. Aduh, kalau itu gak apa-apa deh. Awal Lebih dari tahun satu, dulu, Boleh disingkat. iya sih. Lanjut ya. Sebenarnya banyak. Desember kemarin juga Natal dengan bahagia. Walaupun memang minus satu lah sebenarnya. Minus satu. Tapi ya tetap bersyukur, kita nggak boleh sedih larut-larut ya. Ya. Dan apa yang ingin terulang kembali ya tetap di momen Natal. Kayak momen-momen bersama dengan keluarga, sama teman-teman juga tentunya. Balik lagi ke Komsel, kan sempat aku bolong-bolong Komsel juga dari mulai bulan September apa Agustus sih bang? Ya sekitar itulah. Ya sekitar itu Ya. aku juga bolong-bolong. Karena alasannya kan untuk ngejar deadline juga kan. Hingga deadline juga, dan ada kelas malam juga. Ada kelas malam, kelas pagi juga ada. Ya itu untuk ya itu mereka. Karena aku nggak ada kelas Oh, iya, malam. itu. Oke. Dunia malam. Pak. Tolong Itu beda. gimana? Itu beda. Gimana? Bukan saya ya. Dunia Dunia perkuliahan malam. Oh iya, dunia perkuliahan malam. Aku tahu isi mereka ya apa gitu. kuliahnya ya. Iya, kuliahnya. Dunia kan emang perkuliahan kan situ kan. Betul. Teman-teman yang ngajuan saya diartikan sendiri ya. Kira kamu bilang dugem. Enggak. Persepsi sih itu. Itu bilang sendiri tuh. Iya. Dan sapu loh Pak. Ya. Terus ya itu sih momen-momen kebersamaan lah gitu. Sama teman-teman, baik teman yang di HOC, teman-teman pelayanan, teman-teman di kampus juga dan juga keluarga. Itu sih. Kalau untuk secara personal seseorang, saya rasa ya itu aku nggak tahu ya bakal terulang lagi apa enggak. Tapi kalau memang Tuhan berkehendak, Yeay, mantap. Udah, Jelas. Skip ya. oh masih nggak lu jawab? Oke. Sebutkan satu hal yang membuat kamu senang di tahun 2025. Apa ya? Sabar. Let me think. Oh ya, ini sih Bang. Mungkin yang pengen terulang lagi tuh ini. Kemarin kan ada forum belajar bahasa Inggris Bang. Terus ketemu sama teman luar negara. Nah, itu momennya asik karena maksudnya ngumpul sharing banyak hal lah. Terus dapat perspektif dari banyak-banyak orang di luar negara kan. Terus kenal juga kemarin ada dari Australia, dari Turki. Nah, momen itu tuh pengen keulang lagi karena itu experience baru sih bagiku sih. Karena ngelihat mereka, cara mereka ngomong, cara mereka mandang tentang hal ini, hal itu, pokoknya beda semua lah. Kan Ya. beda dari sisi budaya, dari apa semua. Pandangan mereka masing-masing beda kan. Nah, itu mungkin secara kebersamaan juga seru ya karena Dapat ya. dapat banget sih. Ya. Jadi pengen itu terulang lagi di tahun ini. Mungkin kayak mereka bisa balik lagi ke sini ke Indo Yap. atau ke sana. Mungkin itu sih. Oke. Lanjut. Oke. Next. Iya. The last month on the year. Wish katanya. Wish tapi gak ada Merry Christmas. Merry Christmas apa Merry Merry You? Ini pertanyaan berikutnya. Apa salah satu ketakutanmu di tahun 2026? Untuk sabar. Semuanya. Kamu jawab. Takut ya? Mungkin ketakutan apa Takut. gitu. Kalau Takut. ada, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Ada sih. Ada. Apa itu? Takut diputus pacar mungkin? Enggak. Udah ada pacar belum? Kan udah. Maksudnya udah diputus. Nah kan mau lanjut kan sama yang lain? Rencana mau lanjut sih, kan? enggak takut.
kalau itu nggak takut sih. Nggak tahu. Oh, berarti nggak Nggak takut takut, nggak. diputus sama pacar ya? Nggak takut. Iya, iya juga ya. Wanita bisa dicari. Artinya dia positive thinking. Dia ambil hikmahnya. Berarti ini mungkin bukan yang terbaik, ya kan? Mungkin cara Tuhan untuk tidak mempersatukan kita, ya kan? Ya itu. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Atau mungkin ada pendapat lain? bisa beristirahat. Bentar. Enggak, maksudnya takut ya. Ya, Iya. takut. Ketakutan. Kalau ketakutan aku takut untuk kalau aku nggak Lagi utang. bermanfaat untuk orang lain. Takut kalau saya tidak bermanfaat bagi orang lain. Maksudnya kehadiranku itu nggak bisa jadi berkat untuk orang lain gitu. Telepon. Oh, Jadi kayak ada kita, kehadiran kita itu membuat orang lain tuh merasa terganggu gitu loh. Bisa jadi batu sandungan lah istilahnya. Terus kadang I'm sorry, I asked time. What time is it now? what time is it? 10:30. Oke. Ya, Oke. ya. Oke ya. Ya takut itu juga. Kadang aku takut kalau tiba-tiba aku sakit terus nggak ada yang ngurusin. Nggak ada yang korupsi, Nggak ada yang ngurusin. urusin. Kan aku jauh dari orang tua Oh. misalnya gitu. Misalnya aku sakit. Kan? Dari abang juga dari apa korupsi. terus itu misalnya aku sakit nih, aku nggak ada yang ngurusin, kayak terlantar gitu loh bang. Oh iya ya. Tapi nggak apa-apa sih, aku pasrah aja sih, ada Tuhan kan. Terus apa namanya, takut di PHK dari kerjaan. Ketakutan terbesar sih. Aku takut karena aku tuh di kerjaan tuh ya apa ya, misalnya isu masalah itu kita nggak nyari masalah kan, tapi masalah yang ngejar kita kan. Takutnya Oh, ya kan, iya, takutnya oh, iya, iya, kayak ada masalah terus aku di PHK kena SP gitu sih. Aku harus cari kerjaan lain, terus kayak ya jadi chaos lah, kayak gitulah. Terus yang tadi takut itu sama menjadi batu sandungan untuk orang lain. Kayak gitu sih. Oke. Tadi apa? Bisa diulang pertanyaan? Eh, Ketakutan ya? Apa? apa salah satu ketakutanmu atau apa ketakutanmu di tahun 2026? Ketakutanku di tahun 2026 adalah sebelumnya kan apa harapannya ya? Iya. Ketakutanku adalah ketika semua harapanku tidak dapat tercapai. Iya kan? Itu singkat. Singkat kan? Singkat banget. Ya itu sih. Dan juga Oke. aku takut kehilangan jati diri sih sebenarnya Yes. di tahun 2026. Entah kedepannya gimana, karena mostly apa yang sudah aku planning kebanyakan juga gagal. Gitu. Itu sih. Oke. Siap, thank you. Iya. Ini singkat, padat dan jelas nih. Ini Padat. iya. Padat. Ya memang padat. Density Iya. Oke. Gilbert, Oke. your time. Lanjut ya. Your turn. Apa tadi ketakutan ya? Ketakutan. Ketakutan sih untuk tahun ini sih takut tidak sesuai ekspektasi. Ya. Wow, mantap. Gitu ya. Oke. Kalau aku ya sama-sama singkat. Takut kalau nggak sesuai dengan harapan. Kan sama. Ekspektasi, harapan sama gitu ya. Nah itu aja sih. Itu aja sekarang. Gantian ya. Pertanyaan Ini terakhir. yang mana? Coba ini. Ada 9. Menurut kamu Oke. bangun karir? Itu Pertanyaan terakhir ya. Siapa mantan yang paling Oh. enggak. Tanda. Enggak ada di list, enggak ada di list tuh. Oke. Siapa mantan Oke. kan puja? Mau jawab beneran? Enggak. sih. Menurut kamu bangun karir dulu atau bangun cinta? Bangun karir dulu baru nikah atau nikah dulu baru bangun karir? Aku potong dulu sebelum dilanjutkan. Nah, ini penting ya buat Gen Z atau para milenial yang di luar sana juga yang menonton video ini juga sering ditanyakan. Lu bangun karir dulu atau nikah atau bangun karir setelah itu. Nah, jadi ini juga berat.
Jadi nanti ini pilihan masing-masing. Jadi, Mana yang kita tinggal milih yang terbaik yang mana. Ya, oke. Ready? lu mau yang mana? Iya. Ini ya How kan about you? karir dulu terus nikah atau nikah dulu terus karir gitu. Iya. Mau dengerin jawaban yang lebih tua dulu nggak? Nih. Apa itu? Maksudnya Bang Jimmy dulu kan Enggak, gitu. enggak. Ini masalah Oh. time ya kan. Oh, urutan Jadi, ya? Your turn, your turn. Ya. My turn. Ya, yes. Time is yours. Oke, honestly, honestly kayak itu. Jujur li. Jaksel. Jaksel Literally. Mau Inggris. Ayo. Oke. Gak usah lah, Oke. gak usah. Oke, oke. Coba ya, Bi. Soalnya para viewers kita juga nggak paham juga nanti. Iya. Ya, walaupun nanti aku berusaha untuk menerjemahkan. Tapi Indonesia itu aja bukan ya. urusan. Ah? Indonesia aja ya. Oke. Saya udah capek. Oke, oke. Siap. Salah lah. Oke. Oke, Gimana, Sam? karir dulu terus nikah atau nikah dulu terus karir? Menurutku dari jawaban pribadi adalah karir dulu terus nikah. Ya, Yap, udah. apakah harus ada alasan ini? Nggak perlu. Boleh sedikit, Ya, sedikit ya. Alasannya adalah semua itu semua itu dibangun dari pondasinya dulu. Iya. Karena sebuah keluarga itu di pondasinya itu ya nggak cuma serta merta ada atau tidaknya calon pasangan atau partner kita nanti, ya kan? Karir itu tidak melulu tentang apa sih namanya gaji, salary, bla bla bla. Tapi menurutku tidak cuma karir aja, tapi persiapan diri seperti mental dan juga kesiapan diri kita itu gimana. Gitu. Jadi dari aku pribadi, aku lebih baik menyiapkan diri sendiri dulu dan tentunya berdamai dengan diri sendiri dulu, baru aku bisa membangun ya mungkin pacaran dulu atau punya partner dulu, baru kalau misal mau jalan ke serius itu baru nikah. Jadi semuanya harus dipersiapin dulu sebelum aku benar-benar ingin menikah. Oke. Itu pun kalau nikah sih. Oke. Harus nikah. Oke. Nggak tahu ya. Iya. Oke. Thank you. Keras. Ya, Gilbert. Oke, ini subjektif ya. Kalau dari pribadi, Iya, subjektif sih. dari pribadi sih ini sih. Karir dulu, terus nikah. Oke. Alasannya ini. Alasan singkat mungkin? Oke. Apakah shame or Ya, mungkin rada mirip-mirip sih. Ya. Alasannya mungkin ini sih bang. Soalnya kalau di track record secara umur ya, maksudnya emang lagi masanya aja. Kalau umur segini tuh inilah masa prime-nya untuk kejar karir tuh masa ini. Kalau misalnya ya. pas kita nikah dulu baru kerja karir, fokusnya udah beda. Jadi kita udah nggak fokusnya kebagi gitu. Belum untuk ngurusin kita ngajak anak orang buat hidup bareng kita, belum kita ngajak karir juga kan. Jadi menurutku ini sih lebih kebagi aja. Makanya justru karir dulu terus nikah kayak lebih terfokus lah. Satu-satu ya. Mungkin itu sih. Oke. Thank you. Aku ya. Kalau menurut aku sih sama ya pendapat dua orang ini. Aku jelasin. Terus penanya siapa tadi? Kamu penanya kan? Oh iya. Iya, berarti kamu yang terakhir. Lupa dia. Dia kebelang nih. Dia nggak sabar mau jawab apa ya. Oke. Satu aja lah. Oke, siap ya, sorry. Oke, mana yang dulu, yang duluan? Apakah nikah dulu atau karir? Karir dulu atau nikah? Ya. Untuk lebih proper, kita harus bangun dasarnya dulu, fondasinya dulu dengan cara bangun usaha, sumber, sehingga nanti ketika mau nikah kita udah siap dan misalnya ada anak dari pernikahannya itu kita udah siap untuk menafkahi. Thank you. Berkualitas sih jawabannya. Kalau menurut saya, Iya. pertanyaannya sama kayak ayam dulu atau telur dulu? Iya. Padahal ayam dulu sih sebenarnya. Ayam dulu apa telur dulu? Ayam dulu karena Tuhan Ayam dulu. menciptakan segala sesuatunya utuh gitu loh. Maksudnya, Secara utuh gitu loh. ya betul. Nah, kalau menurut aku sama kayak Bang Jamie sih. Sama karir dulu. Sama kayak kita semua sepakat lah. Karir dulu lebih penting. Bukan lebih penting, harus disetelin dulu sebelum kita ke jenjang yang itu serius itu. Karena banyak kayak lihat orang-orang juga kayak masih terikat soal
utang atau gimana gitu, terus nggak bisa membiayai anak, biaya anak, terus beli popok itu mahal guys. Iya. Aku punya adik umur 4 tahun soalnya dan itu mahal, kayak beli popok, beli susu kayak gitu, terus masuk sekolah aku mikir sampai segitu. Terus belum kalau kan temanku juga ada yang udah nikah kan. Dia tuh cerita juga apa namanya, ya mending itu dulu lah, kalian mantepin karir dulu lah. Karena teman gue yang udah nikah tuh dia juga udah punya anak 2002 loh, padahal 2002, iya 2002. Terus apa namanya, apa ya, kayak beli susu tuh mahal loh, beli popok tuh mahal, terus nanti nyekolahin anaknya, mikir sampai segitunya lah. Beli seragam, beli kebutuhan rumah, beli kayak istrinya pengen apa, istrinya kan nggak kerja, jadi yang kerja cuma cowoknya. Jadi dulu mereka berdua tuh sekantor sama aku, akhirnya mereka resign terus nikah, cowoknya pindah kantor kayak gitu sih. Ya harus, kalau ininya harus di itu sih, dimantepin dulu lah fondasinya di karir, baru kita ngurusin anak orang, hidupin anak orang. Iya. Gimana kalau kita nggak bisa ngesetelin diri kita, terus kita mau hidupin anak orang? Iya. Apalagi kita kan cowok ya. Keteteran nanti. Kodratnya itu ya, kita cowok kan pasti jadi kepala keluarga gitu kan. Ya. Udah kan? Wes, udah. Wes. Nggak pakai sih saya. Oke teman-teman, terima kasih. Oke, terima kasih Irfan, Grady dan Gilbert sudah ikut sharing dengan kita malam ini. Berharap video ini bisa sampai ke telinga teman-teman di luar sana. God bless. Oke, thank you. Semoga FYP ke dia. Amin.